Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 5, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ingat ya, tekan tombol like and subscribe. Selamat belajar dan tetap semangat. Yuk kita tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Apa yang kita pelajari di subtema 2? Alat gerak dan fungsinya pada manusia, menentukan dan mengembangkan ide pokok, membuat gambar cerita. Ketika kita bergerak, berjalan, berlari, melompat, dan mengambil benda, bagian tubuh mana yang digunakan? Ya, tangan dan kaki. Alat gerak ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang atau rangka, sedangkan alat gerak aktif yaitu otot. Fungsi rangka: 1. Tempat melekatnya otot. 2. Memberi bentuk pada tubuh kita. 3. Menegakkan tubuh. 4. Melindungi organ tubuh yang penting. Nah, ini gambar tulang penyusun tubuh manusia. Mulai paling atas namanya tulang tengkorak. Kemudian ada tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, dan tulang punggung. Di tulang anggota gerak atas yaitu tangan, ada tulang lengan, kemudian tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Tulang pinggul. Di anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang ruas jari kaki. Yuk kita isi tabel 2.3 halaman 83. Untuk mengisinya, teman-teman bisa lihat handout fungsi tulang. Sekarang, ayo membaca teks yang berjudul Kehebatan Otot Manusia. Setelah kalian membaca keseluruhan isi teks, mari kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Di paragraf pertama, apa ide pokoknya? Paragraf pertama, ide pokoknya manfaat otot manusia. Paragraf 2, ide pokoknya otot polos dan tugasnya. Paragraf 3, ide pokoknya otot jantung dan tugasnya. Dan di paragraf 4, ide pokoknya otot lurik dan tugasnya. Gambar cerita atau gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks.
Tujuan dari gambar cerita yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi dari bacaan atau teks. Objek yang dibuat dalam gambar cerita bisa berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar kita. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menentukan gagasan atau ide dari bacaan. 3. Membuat sketsa atau rancangan gambar. 4. Melakukan pewarnaan. Media gambar terdiri dari yang pertama media alas, yaitu tempat untuk menuangkan gambar. Misalnya kanvas, kain, kertas, kaca, atau komputer. Kemudian yang kedua, yaitu media pewarnaan, bisa berupa pensil warna, krayon, cat air, spidol, dan lain-lain. Nah, teman-teman, salah satu gambar cerita atau gambar ilustrasi yaitu cover buku. Cover buku atau sampul adalah bagian terluar dari buku. Terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Cover buku bertujuan agar pembaca memiliki gambaran tentang isi buku yang akan dibacanya. Cover yang baik harus menarik agar orang mau membaca keseluruhan buku. Unsur-unsur cover buku yang baik. Yang pertama, judul harus menggunakan huruf yang menarik. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis atau pengarang. 4. Terdapat identitas penerbit. Dan 5. Menggunakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku pada sisi belakang. Ini contoh cover buku. Dan ini contoh cover buku bagian sisi depan. Yang ini contoh cover buku bagian sisi belakang. Alhamdulillah. Silakan teman-teman kerjakan worksheet-nya untuk hari ini ya. Nah, kita sudah menyaksikan videonya ya. Sekarang silakan kerjakan worksheet-nya ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini berkah ya teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.